Oke, semangat pagi. Saya akan mencoba mengulas pertanyaan yang sudah dijawab di form pertanyaan-pertanyaan yang Anda serahkan kepada Mbak Rika ya. Saya akan jawab, mengulas mengenai pertanyaan yang bagian atas, yaitu pertama yang ditanyakan adalah apakah Anda sudah tahu mengenai forex, ya kan? Kemudian apakah Anda sudah pernah melakukan trading manual, apakah Anda mengerti? Kemudian apakah Anda trading robot, Anda mengerti apa itu trading robot? Nah, secara global jawaban-jawaban yang saya terima itu belum ada satupun yang menjawab, oh saya sudah paham dan saya menguasai. Ya, ada yang menjawab tidak paham ya, tidak paham sama sekali. Kemudian ada yang menjawab pahamnya sedikit, gitu ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa memang sangat kurang sekali pengetahuan yang diperoleh ya mengenai bisnis yang Anda lakukan ini. Oleh karena itu memang pantas dan tepat rasanya Anda berada di kelas Koper Gading ini, Bapak Ibu. Ini menyadarkan bahwa jikalau Anda saat ini merasa, oh saya ini pernah trading dan saya ini loss, walaupun itu ikut orang ya, walaupun itu juga ikut Bu Yani, mungkin hasilnya kok kecil, belum memuaskan. Walaupun Anda beli di robot orang lain, Anda juga merasa kok nggak puas atau bahkan MC hilang semua uangnya atau kena stop loss. Kemudian atau mungkin Anda pernah trading sendiri, karena saya juga melihat ada jawaban saya pernah trading dan loss gitu ya. Disitulah letaknya bahwa Anda saat itu ya, ketika Anda trading, Anda itu dalam kondisi minus. Jadi pahamnya cuma sedikit. Saya juga nggak tahu ukurannya pahamnya sedikit itu sesedikit apa, sedikit sekali atau cuman sedikit. Nah, kan ada ukurannya gitu ya, sedikitnya itu apa yang Anda ketahui. Karena memang tidak saya tanyakan ya, tetapi Anda bisa mengukur dengan diri Anda sendiri. Coba Anda ambil kertas, Anda coret-coret sendiri, Anda tulis apa yang Anda ketahui. Sedikit itu sedikit apa aja, nah Anda tulis. Setelah Anda tulis, Anda bisa bayangkan, oh sesedikit ini pengetahuan saya. Biarlah Anda dengan jelas bisa termotivasi untuk Anda bisa lebih giat lagi belajar. Apalagi yang jawabannya saya tidak tahu sama sekali. Anda masih butuh satu perjalanan yang sangat panjang. Karena minus to zero itu aja 30 hari ini. Dan 30 hari ini hanya materi ya yang harus Anda cukupi, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-30. Ya belajarnya nggak harus benar-benar setiap hari sampai 30 hari ya lompat-lompat, nggak apa-apa, pokoknya ada 30 pelajaran Bapak Ibu. Dan itu pun setelah Anda 30 hari belum tentu ngerti kan harus diulas lagi, dibahas lagi, dipraktekin lagi, kalau perlu diulang lagi jadi 60 hari, oh belum berhasil diulang lagi jadi 90 hari. Karena mengulang dan mengulang ya, jadi pengulangan adalah ibu dari segala keahlian. Anda pengen ahli ya Anda harus ngulangin terus sampai Anda mahir. Jadi jawaban saya tidak paham sama sekali dan sedikit paham, itulah yang saya dapatkan ya. Jadi hendaklah di saat belajar semua memiliki sikap bahwa Anda ini kosong, Anda mau diisi. Baik apa yang diberikan dalam pelajaran-pelajaran ini sesuai dengan hati Anda maupun tidak sesuai dengan hati Anda, cocok dengan nilai-nilai hidup Anda maupun Anda merasa nggak cocok, saya nggak kayak gitu, menurut pendapat saya begini, menurut pendapat saya begitu, saya nggak cocok dengan pelajaran bagian ini, bagian itu. Nah, dengan begitu kalau Anda pertentangkan, maka Anda bukan mengosongkan diri, bukan mengisi, tapi Anda bertahan. Nah,
Anda harus menyadari bahwa, oh iya ya, saya tidak mengerti, saya pahamnya sedikit. Nah, itu selalu harus ditanamkan bahwa Anda sudah menulis di situ. Ya, jadi Anda siap belajar, melembutkan hati, mau menerima segala pembelajaran selama 30 hari. Nanti setelah Anda terima, Anda praktekkan, barulah Anda bisa menilai mana yang Anda lakukan dan Anda cocok, Anda berhasil, pakai. Anda yang tidak cocok, Anda yang tidak suka, buang, cari di tempat lain, Anda isi lagi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Saya tidak mengatakan saya lah yang paling benar, tetapi dalam proses belajar Anda harus mengosongkan. Itu yang saya maksud kosong. Nggak usah ada pertentangan. Hanya sebagai contoh saja, saya tidak menyebutkan nama. Ini yang barusan keluar dari grup. Itu udah 2 kali. Tadinya saya suruh hapus lembar jawaban yang dikirim ke dalam grup. Kan nggak etis, nanti jawaban pribadi dibaca orang banyak. Ternyata dia tuh nggak bisa hapus. Tapi dia keluar dari grup. Terus ditanyakan sama admin saya, masuk lagi Pak ya. Oh iya, yang disuruh hapus itu tulisannya, bukan Bapak yang keluar dari grup. Tapi sampai hari ini juga tulisan itu saya lihat masih ada. Berarti dia kan nggak bisa hapus, tapi dia bisanya keluar dari grup. Ya saya pikir keliru aja, ternyata dia keluar dari grup keliru. Nah ternyata masalah Instagram juga seperti itu, ternyatanya keluar lagi dari grup. Jadi dia nggak kosong, ternyata dia itu membawa keperasaannya, mungkin merasa kok disisihkan. Karena kok di Instagram ini nggak ada apa-apanya ya, mungkin aja saya berpikirnya gitu, merasa nggak dianggap mungkin ya kan kita belum live, jadi kita bisa menyadari ya dari contoh ini bahwa orang yang tidak paham itu sering salah sangka. Demikian juga dengan trading forex, ketika Anda tidak paham, Anda pasti sering salah sangka. Oh ini tekniknya buruk, ini kenapa saya sudah 1 tahun kok tidak seperti yang kemarin ditunjukkan sama Bu Yani, kenapa kok saya belum untung, selalu salah sangka. Kenapa? Tidak paham. Itulah pentingnya kita harus belajar dan belajar supaya kita paham, kita nggak salah sangka. Kalau gini sudah terlanjur keluar, nah nanti ngomongnya misalkan di luar, oh itu loh saya nggak diurus, saya gini seperti ini, saya ya keluar. Nah trading kan juga gitu, itu loh di sana lo jelek, saya dapatnya sekian enggak banyak, ini uang saya kena stop loss, jelek itu. Nah kenapa? Padahal kalau diteruskan, kalau dia bisa sabar sedikit, dia tanya, dia mencoba untuk mencari tahu, ada yang namanya komunikasi. Itu hal yang paling penting, komunikasi. Kalau dia bisa melakukan komunikasi dengan baik, kita jelaskan, akhirnya dia ngerti, pasti dia nggak keluar dari grup. Kalau nggak keluar dari grup, dia akan mendapatkan pelajaran yang berguna, 1 macam, 2 macam, sampai 30 hari, akhirnya dia jadi pinter. Kalau sudah pinter, dia nekuni forex, karena udah ngerti, nggak ada salah paham dengan yang namanya trading forex. Ternyata dia berhasil, belajar, dapat ilmunya, dia bisa trading dan dia sukses. Nah itu yang dinamakan dengan proses, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Demikian juga trading, kalau Anda mengerti trading, Anda dapat 10%, Anda dapat 50%, Anda dapat 100%, 10% pun nggak sedih, 100% pun nggak terlalu euforia. Kenapa? Karena Anda paham ya memang seperti itu market. Kenapa kok bisa kayak gitu ya, bisa kasih sedikit, kadang bisa kasih gede. Nah Anda cari tahu dan Anda tahu jawabannya. Jadi Anda bisa menjalani dengan baik prosesnya sampai Anda menuju sukses. Nah, demikian ya ulasan saya. Saya mengulasnya satu persatu karena kalau terlalu banyak yang saya ulas dari semacam kuis yang saya berikan itu terlalu panjang gitu ya. Maka satu persatu nanti akan disambung lagi. Oke, terima kasih. Salam sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, profit luar biasa.